Hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan Disokin. So yep. Today gue bakalan membuat sebuah konten yang lagi rame diminati, yaitu review rotasi. Seperti biasa review rotasi ini kita bakalan ngebahas sedikit banyaknya tentang gameplay atau rotasi atau strategi yang sedang dimainkan oleh salah satu tim, entah itu turnamen dalam negeri maupun internasional. Dan sesuai request yang udah beredar dan cukup banyak requestnya, gue bakalan review rotasinya Aura Esports. Dimana kita lihat kemarin sama-sama Aura Esports itu di FML Season 3-nya ini bisa dibilang panasnya belakangan gitu. Karena mungkin emang dengan kehadiran sang sosok Kapten Deadly ini benar-benar mempengaruhi mentalitas dari anak-anak Aura Esports itu sendiri. Dan juga gameplay mereka perlahan mempunyai grafik yang cukup meningkat gitu ya. Dan gue gak sabar juga pengen bahas ulang, simak ulang apa yang terjadi di gameplay mereka gitu. Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, gue mau kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram gue nih kata Jispen ya. Gue hitung 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much buat yang udah support, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, yang udah follow juga Instagram gue. Thank you so much pokoknya lah. So without any further ado, yuk kita masuk ke dalam videonya. Oke, ini dia. By the way, di tempat gue ini posisi lagi agak-agak sedikit hujan badai. Habis hujan gede gitu ya. Nah, kalau pesawat kayak gini yang gue tahu tuh biasanya Aura itu turun di area mil ya. Kita bakalan simak bersama-sama ini. Oh ini yang menarik nih. Evos turunnya nggak ke Obser. Dia mau ngambil Pochinok dulu ternyata. Sama Captain mungkin. Ini tujuannya Captain. Terus DG-nya mau ke sini, ke mana? Ke Sentosa lewat Mars, tapi ketemu sama RRQ. Wow. Kita bakalan lihat kilas balik fight mereka ya guys ya. Mana kalau lu perhatiin nih di minimap tuh udah langsung di setup ya. Teman-teman DG-nya nih posisinya juga cukup jauh, cukup offset juga. Jadi bisa gue bilang ini DG secara kesiapan tidak siap sama sekali. Bahkan Abax bisa kita lihat situ udah sekarat, udah ditatakin. XM8 Pac-Man nih bos. Udah susah ya, udah susah. Ini DG jujur udah susah. Terus lu lihat nih di map nih ya. Susah. Sementara RRQ udah megang banget kompon nih, yang ini jaga ke sini ya kan tuh kan. Nah, terus Azriel di sini cuma pakai handgun gitu, mau pengsut Azriel apa gimana? Susah banget ini posisinya dari DG jujur aja. Dia udah kehilangan Abax, sang orang depan, dimana kalau kita berbicara atribut, Azriel sendiri sekarang udah sekarat gitu. Dan Azriel belum punya senjata yang proper untuk maju ke depan. Sementara dari RRQ-nya kalau lo perhatiin dia langsung rapet tuh. Setupnya langsung rapet. Mereka mainnya udah lebih siap ternyata untuk mencegat teman-teman dari DG Sport di area factory-nya. Nah ini DG udah mulai udah mulai mantau-mantau lagi, mau coba peruntungan lagi lebih tepatnya, dan langsung aja RRQ-nya sadar. Lihat 1, 2, 1 pembagian posisinya. Beresiko memang nih, yang ini tadi sempat kena bonyok sama si Jabra juga, tapi kalau lu perhatiin akhirnya teman-teman dari DG ke lockdown perlahan. Pac-Man udah ngelebarin sayap ke sono. Ini yang di minimap tuh. Gila sih. Tuh ngejepit. Ini strategi 1, 2, 1. Strategi sandwich yang diterapkan sama RRQ Legalot. Ini kita sebenarnya lagi mau bahas Aura, cuman karena kebetulan Auranya lagi belum disorot kamera, kita tonton ini dulu ya Blay. Ini setup yang menurut gue lumayan matang juga dari teman-teman RRQ ya. Jadi kita bisa bahas dikit. Nah ini setup yang bisa gue bilang lumayan matang ya Blay, dari teman-teman Legalot dan kawan-kawan. Lu lihat perlahan mereka udah melakukan upaya sandwich dengan setup mereka yang kayak gini, menjanjikan banget sampai era DG tuh nggak bisa kemana-mana, nggak punya jalan keluar. Kejepit gini, ini namanya setup strategi tingkat internasional dari RRQ ya. Legalot langsung maju ya kan. Valens langsung ngunci si Azriel. Faiz juga udah kekunci, di sini ada Pac-Man. Jadi kalau Legalotnya dia apa-apain, Pac-Man bisa cover, Valens juga bisa natakin Azriel sama teman-teman sini. O'Connor juga sambil ngasih badan di sini. Wah, gila, ini jenius banget sih dari RRQ sih. Udah nggak bisa. Ini rata di sini ya. DG-nya. Jabranya mati. Terus Azriel mati, sisa Faiz. Faiz cuma SKS.
terus ditatakin gitu kan sama MAG7 nya si ini kan. Siapa? Pac-Man. Dah. Dan ini dia WG Esports harus puas di posisi ke-12 dilululantakkan oleh RRQ Haris. Nah, ini teman-teman dari TP kelar rotasi dari Obser, dia langsung ngambil hanggar di mana hanggarnya udah diisi sama teman-teman dari Kings Esports ya. Kita tahu TP kan juga emang lagi Obser banget kan. Kemarin kan di di FML season 3 divisi 1 dan ini menurut gue di match akhir TP kayak sedikit kehilangan tempo. Kenapa? Karena lumayan kecepatan gitu rotasi ke arah hanggarnya. Dan dia sebenarnya harusnya udah tahu kalau udah ada teman-teman dari Kings. Cuman kali ini menurut gue Kings punya kesiapan yang lebih siap dan lebih proper. Karena apa? Karena si Kings sudah sadar TP tuh mainnya di genteng-genteng ini. Makanya tadi si Kings di sini juga nyiapin 2 orang untuk jaga-jaga genteng. Boleh juga. Rosugo juga nih. Rosugo dari Rimna mantau dulu. Remis nih kalau kayak gini nih, sebagai main catur tuh. Pinter banget nih Kapten Strawhead udah mulai connect gitu kan sama meta sekarang. Nah, kalau lu perhatiin tuh, teman-teman dari Kings tuh udah mulai main-main Capella. Mereka sadar gitu. Capella tuh berguna banget untuk kalau misalkan lo habis nge-revive itu dapat tambahan heal point gitu ya kan. Bagus banget untuk teammate gitu ya. Karena mereka mungkin sadar mereka sering berantem early dan sering knock, sering revive gitu kan. Udah ini remis sih, TP nggak kemana-mana sih literally sih. Baru lootingin dari Obser terus langsung ke hanggar sih menurut gua agak merepotkan ya. Jadi kita lihat aja di sini. Heyu-nya juga lu lihat dari segi lootingan dia mungkin udah proper ya, Fast udah 3, Helm udah 2, terus meta Glue ada 8 ya kan, tapi meta kita ada 3. Nah, sekarang kita lihat auranya. Jadi aura tuh tadi kelar di arah mil, dia langsung ngamanin area sini ya kan, karena tadi kan kalau pesawat dari arah bawah menuju ke atas ini kan melintang gini kan, aura tadi turun pas di Bima dia langsung ke sini kan. Terus di sini blue zone, terus tadi kalau gue nggak salah ingat itu ada teman-teman dari RBR ini dia kelar juga dari sini. Jadi aura pinter banget nge-shadow RBR dulu gitu kan. Wah, gokil. Ini circle harusnya sih masih di sini ya, masih di sini circle harusnya. Gue lupa ini karena gue nggak nonton sampai habis yang final D2 gitu. Nah, sini masih zonanya bener. Gini ya, pada banyak yang bilang player-player bisa predik zona karena ada info box ya. Sekarang gini, mungkin lu udah pada bisa ngeprediksi zona pakai info box. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah di zona yang udah bisa lu dapetin infonya dari info box ini, lu bisa dapetin kompon-kompon yang menguntungkan? Kayak misalkan kalau misalkan aura dari sini terus ke sini, aura tuh harus mikir gitu. Nih di depan dia nih masih ada orang apa enggak nih? Yang dari Katulistiwa ke arah sininya nih masih ada orang apa enggak gitu. Nah aura harus lewat mana gitu. Nah itu yang dipikirin sama semua orang, semua tim gitu. Kayak misalkan teman-teman dari IOG juga dari CT nih, terus dia tahu circle masih di sini, IOG mikir gitu, nih di depan gue ada siapa gitu, depan gue yang kelar rotasi dari drop zone misalnya hanggar, mereka masih di mana gitu, apa masih di hanggar apa udah pindah. Nah itu makanya nanti biasanya terjadi penumpukannya tuh mereka udah pada predik gitu. Gokil. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin info box. Keras ya, udah mulai keras ya ini pas final D2 nih. Dimana masing-masing tim ini objektif untuk masuk ke Sabanut untuk di cover. Nah ini GGWP juga agak-agak menarik, dia langsung ngamanin area sini dia karena udah dapat info box kan. Tapi sayang banget pembagiannya agak kurang di sini. Jadi open field juga cenderung udah pasti GGWP-nya jadi ini ya, jadi bulan-bulanan gitu kan. Makanya dia langsung narik. Sayang banget hilang satu kan Mr. Hari tuh kan, dapat satu lagi. Dan ini wah gila sih, seperti yang gue bilang barusan tadi, pas aura dari mil terus diambil blue zone area apa CPR itu dia harus mikir gitu masuk ke circle berikutnya itu kayak gimana, apa dia mau masuk lurus lewat Katulistiwa atau dia nyisir. Ternyata dia nyisir sampai ke Obser, terus di Obser masih ada Dranix. Coba kita lihat dulu. Nah, kita simak dulu nih ya. Perhatiin kalau orang setup perang tuh liatin gitu. Nah nih ya, lu lihat nih di minimap. Dranix tuh kebagi 3-1. Nih satu si Maung di sini satu, saya 3 di sini. Auranya sementara ini kan kompak 4 orang. Lihat. Deadly juga sadar nih. Di situ pasti ada orang gitu. Nggak mungkin di situ kosong. Kalau orang-orang yang biasa turun di Obser tuh tahu kalau rumah yang ditempatin Maung itu emang harus diisi nih. Nah, tuh ya. Simak ini berguna banget untuk kalian kalau berantem di Obser nih ya. Untuk posisi kayak Dranix ini sebenarnya bisa connect kalau nggak ada orang yang jagain area sini nih. Nah, ini yang dilakukan oleh Deadly peranannya. Sama Guns. Oh, tuh. Langsung switch rotasinya tuh cepet banget dari aura. Deadly-nya cabut, Guns yang jagain si Maung. Sebenarnya Maung punya posisi yang enak banget di sini, ya kan? Maung bisa natakin teman-teman dari aura, cuman karena auranya juga sadar dia bakal ditatakin dari tempat Maung,
Makanya dikirim satu Guns untuk strafing dari arah mobil ini untuk bikin Maung nggak berani natakin. Jadi remis banget ini. Dan dia tembakan sudah Nah, dilakukan oleh tuh. Maung. Krono sudah Orang pro rata-rata krono dulu baru nembak ya. Dan yang biasanya terjadi gue lihat itu di ranked gameplay atau fast tour tuh biasanya orang nembak dulu baru krono gitu. Makanya kadang ketika lu knock, lu nyalain krononya ngebak apa gimana ya, lu aja slow hand gitu. Gue juga ngakuin gue slow hand gitu ketika gue adu tembak sama pro player atau main-main di fast tour tuh pasti susah banget coy. Nggak bisa lu main langsung adu aim gitu. Sekarang udah nggak bisa main adu aim semenjak ada krono. Jadi lu harus membiasakan diri terhadap perkembangan meta gitu. Krono dulu baru tembak gitu, adu aim. Jangan adu aim terus karat baru mencet krono tapi pas mau mencet lu udah ke knockdown gitu. Oke lanjut ya nih. Kita bahas lagi nih. Dimana Deadly-nya sadar. Oh di sini nih teman-teman dari Dranix. Terus belakangnya tuh udah masih tetap si Deadly dibayang-bayangin nama Mac doang. Father make sure nih di pintu sini ya kan. Walaupun nggak ada pintunya. Ini ada orang nggak make sure gitu kan. Jadi si Fathernya bisa komit mau ngikut Amek sama Deadly atau dia Father jaga di sini nih depan pintu sini. Sementara Guns masih tetap ke arah Maung ya kan. Dan dari segi senjata Guns sudah lebih diunggulin karena dia pakai Baretta gitu kan, sementara Maung pakai M249 harus kayak ada delay dulu untuk lu ngadu aim terus ngedrag ke atas. Sementara Guns ini instant burst gitu, instant burst damage gitu, damage-nya tuh udah pasti 150 kalau nggak 160 gitu kan pakai Baretta. Lanjut dah. sudah dikeluarkan, terjadi knockdown. Oh, dar Father sadar nih. Father sadar dari jendela ini bisa dibokong. Father langsung masuk sini, nggak nge-shadow si Deadly Amek karena mereka udah percaya kan. Si Father udah percaya sama Deadly Amek. Udah dibuka tembakan duluan. Tetap. Nah, Guns sadar. Maungnya udah hilang nih, udah nggak di pintu sini. Maungnya mau coba bantu ke sini tapi susah nih dari posisi Maung ke arah sini, visionnya susah. Sementara Guns masih tetap enak nih natakin Maung. Jadi kalau seandainya Maung mau cari momen buat nembakin ke sini, Maung harus keluar sini di mana nanti Guns juga bisa ngelihat Maung. Itu poin permisnya. Oh, Maungnya sadar kalau misalkan Maung keluar lewat sini, ya kan Guns sudah pasti natakin Maung. Makanya Maung muter lihat belakang, tapi itu makan waktu sampai akhirnya kalau lu perhatiin 3 orangnya udah kenok. Ditatakin sama Deadly Amek tuh, klasik Deadly Amek memang nggak ada lawan ya. Gokil. Dia akan mencari spot yang lebih baik. Gue udah nggak kaget. Maungnya mau nggak mau ya udah harus narik. Yang sudah lari dengan launchpad. Udah pasti. Ya, harusnya di sini mau cukup Nah, ada di nah, Fortuna nah, juga ya, nah. samping dia karena Wah, gila. dia pakai launchpad tau di sini anjir, di Anggar. Dimana Anggar masih emang panas banget kan dari tadi nih, posisinya masih remis ngelok begini kan. dan salah satu Ternyata ada Krono di samping tuh. Ada Heyu. Ya, Kaget Heyu anjir langsung Krono. yang berada di atas hanggar Gila. yang memang Tuh, yang di sangat sana ada harus Rasugo, juga udah ada tiara apa ada beberapa Maung juga dah. yang memang sudah Tapi saling Maung harus gua akuin appreciate. secara grounding Maung nih udah lumayan nguasain grounding loh. Dia sadar dari arah si Rasugo kalau dia tadi nggak tiarap dia bisa ditembakin. Terus juga dia sadar kalau seandainya dia nggak tiarap dari Kings juga bisa nembakin dia. Ih, Teman-teman boleh lah dari- Maung ya. ada teman-teman dari Maung secara Fortuna, mikro ada juga dari teman-teman menguasai. Rasugo, dan ini dia ada Heyu yang memang cukup sekutu. Nah. Di follow loh. Datang auranya loh. Wah, ini seru sih. Ini seru sih. Aura LNTP nih. luar biasa Wah, sekali ditungguin tuh. tanpa salah. Mereka ini nih. Masuknya berangsur ya kalau kita ulang nih. Masuknya berangsur. Father sama siapa sama Amek. Di sini Gun sama Deadly. Nih, 2 orang ini ngasih info. Cepet nih. Ini orang yang 2 ini harus cepet nih ngasih infonya. Di mana-mana aja ada orang baru. Ini bisa follow pakai launchpad-nya itu sama turunnya apa beda gitu. Ini buat di set mereka kayak gitu. Sama apa beda gitu titik turunnya. Tuh, langsung diras ya kan. Amek jatuh. Tapi ditukar juga sama Father. Nah, ini di sini peranannya orang raser tuh penting banget. Kenapa? Untuk berantem di hal-hal tak terduga ya, ini peranan raser. Kayak orang satu sama orang 2 atau 2 raser ini berguna banget untuk saling connect. Dimana kalau satu kenok, satunya nge-cover. Kayak tadi Father berhasil nge-cover Amek gitu kan. Jatuh satu Heyu, di sini susah posisinya Heyu. Karena udah Heyunya itu kan kepisah posisinya dari awal nih. Nih, si Heyu digenteng, terus sisa kawannya tuh di area-area sini nih, area tower sama area yang satunya lagi gitu kan. Ini udah pas banget teman-teman dari auranya langsung amanin towernya juga. Jadi si Heyu disergap 2 orang, satu lagi ini si Limzi disergap 2 orang, si Sareo. Setup, pakai otak kalau kata Kapten Deadly ya. Tauntingnya Kapten Deadly. Langsung udah clear gitu aja ya. Nah, di situ jadinya mau punya waktu tuh buat turun.
dapat info kill titik ya kan mau langsung turun. Soalnya dia tahu tuh mau udah bisa lihat yang kesini nih. Oh udah pada ngeranggang gitu kan. Gerak dikit langsung mau. Happy banget gue lihat yang begini-gini. Happy dalam artian tuh gue ngelihat kayak player-player Indo tuh secara setup juga udah bersaing banget gitu sama internasional. Oh, kita simpen dulu nih ada perperangan juga nih sama RRQ sama Rosugo nih. Wah, gila Adam nih bos. Oi, ada Legalot tuh. Lu lihat tuh setupnya RRQ lagi-lagi kayak gitu tuh 31. Tapi ini di sini Rosugo udah kayak anak pramuka langsung komit 4 orang gitu kan. Strategi anak pramuka ya guys. Wih. Awas. Ajix. Aduh Ajix. Oh, gila digitu-gituin sama Connor gak tuh? Pakai hand cannon. Nah, lu lihat strateginya. Tetep RRQ tuh nyisain 1 orang di kiri sama kanannya mereka. Untuk make sure kira-kira ada tim lain gak yang bakal join gitu. Tengahnya dijadiin eksekutor si Connor. Gila sih. Tataran keras banget ini. Tataran anak e-sport gini nih. 1 orang buat lawan 2-3 orang. Nah jatuh tapi satunya. 2 orang malah jatuh. Ini emang otak Bapak Legalot nih luar biasa ya. Siapa yang setuju Legalot otaknya tuh di atas rata-rata. Coba komen di kolom komentar. Pinter banget ngebait gitu ya. Dia bikin si teman-teman Rosugo ini nggak punya pilihan gitu. Antara lu mau natakin Legalot yang lu iseng-iseng di sini atau lu end Connor atau lu mantau-mantau Valen. Aduh. Pusing nggak lu? Legalot sekarat mungkin ya. Susah mungkin. Tapi masih ada medkit gitu kan. Oh, ditatak lagi sama Legalot. Dikikis lu darahnya lu. Itulah. Gila sih. Evoso ketemu Yoge di sini gue baru inget. Susah nih. Udah. Valens masih ada sendiri di sini kalau nggak salah inget dia jadi lone survivor balik batu. Nah, Dranica udah puas kan. Posisi 10 susah juga emang posisinya. Legalot lebih milih Elim kan. Terus Valens ini menurut gue punya daya survivability yang tinggi sih. Daya bertahan yang cukup tinggi. Nah ini enak nih jadinya nih teman-teman dari RBR sama Yoge. Karena tadi Yoge dari tadi di CT nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh gitu geraknya ya. Dan GGWP juga tadi kan harus kepukul mundur, yang tadinya di sini jadi kesini gitu. Jadi nggak punya pilihan nih GGWP. Kompon adanya FR, ada FR sama ini soalnya RBR yang dari arah Katul. Nah, Kings masih stay di sini nih. Ini mantap nih sebenarnya posisinya. Rolls di sini, Mora sama Straw Hat. Cuman ini yang agak jadi sedikit gue pertanyakan. Saya inget gue, Straw Hat itu adalah orang 3 atau support. Jadi yang harusnya di posisi ini adalah Mora gitu. Terus belakangnya Mora ini yang posisi Straw Hat harusnya Mora. Terus posisinya Mora harusnya ini adalah Why Not gitu. Straw Hat bantu dari belakang sama kayak Rolls gini. Kalau setup kayak gitu mungkin bakal lebih efektif. Karena menurut gue si King Straw Hat ini cara mechanical mikro dia untuk berantem depan-depanan itu udah nggak efektif gitu. Karena emang dia tipikal sharpshooter gitu, jarak jauh. Lihat. Datang ke dalam. Dia datang ke dalam. Kan? Jarak dekat ini dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Susah, langsung dikurung. Why Not juga mau datang jadi udah telat. Rolls apalagi datang udah telat banget. Di belakang udah ada tim yang lagi siap natakin juga nih teman-teman dari FR nih. Tinggal nunggu aja nih info dari teman-teman yang ada di sini dapat apa kagak. Udah susah ini. 1 lawan 4 soalnya jatuhnya Rolls. Tuh ditatakin juga sama FR kan. Nah, udah. Aura cuma memainkan peranannya aja gitu kayak ya ayo dong ke sini. Padahal sebenarnya circle luar zona gitu. Kings tetap bisa natakin Aura kalau seandainya King sabar gitu kan. Nah. Nih posisi FR sih mantap banget sih sebenarnya. Karena apa? Auranya udah kebagi nih posisinya. Nah, ini posisi ngebagi gini nih kadang nggak selamanya nguntungin gitu. Kalau udah lagi posisi zona mulai maju gini, nah lu lihat Deadly ya kan udah kepantau 1 sama Ombak. Nih udah gak bakal jalur pas pasti. Deadly udah fix dipantau sampai mokat. Ya kan? No, Deadly ya sadar Deadly dipantau gitu. Makanya Deadly udah stay situ. Ya udah biarin teman-teman gue masuk zona yang penting. Oke. Dapat 10 kill ya kan. Nah, Amek di sini dia jadi tumbal. Bisa dibilang tumbal kenapa? Karena dia buka 2 gluol ngecoh musuhnya di depan. Ini si GGWP sama RBR sama First Riders. Biar teman-temannya yang ini Father sama Guns itu selamat ke situ ke pagar. Nah, lihat itu gunanya teamwork gitu.
Amex dan langsung dipulangkan begitu. Dan tetep Deadly masih bisa cari kesempatan gitu. Kalau misalkan waktunya bisa natakin, langsung tatakin aja gitu. Walaupun ini udah di luar zona ya. Tapi emang posisi Deadly sekali lagi harus gue akuin susah. Karena walaupun dia punya glue wall 8, ini udah circle segini gitu kan, circle 4. Ini pedes banget gitu. Lihat aja. Dan teman-teman dari FR juga pasti harusnya notice nih. Notice harusnya. Nah, datang. Kenok aja. Itu kenoknya sebenarnya gara-gara zona sih. Langsung dieksekusi aja enak jadinya. Susah. Ini udah remis. Si RBR sama FR-nya udah remis. Terus GGWP-nya juga bingung mau ngapain. Terus Aura juga bingung mau ngapain. Kenapa? Karena circle-nya tuh udah nggak di situ. No. Aura circle-nya di sini. Circle-nya di Yoge. Terus ada satu RRQ kan. Nah, Mr. Home ini tadi bagus banget nih vision Mr. Home. Dia udah lihat EVOS di sini. No, EVOS di balik batu tuh. Ada berapa orang tuh EVOS di balik batu. Nanti ditatakinnya sama teman-teman dari Yoge kalau gue nggak salah inget. Wah gila sih Mr. Home ini sebagai anak muda sih jadi kapten bagus juga gitu. Tuh kan langsung tatakin. Soalnya Yoge udah dapet ini ya. Yoge udah dapet circle gitu kan. Jadi kalau lu perhatiin, dia bakalan natakin abis semua yang paling jelas kelihatan yaitu termasuk EVOS gitu. Sebelum orang-orang yang seberang ini itu nyebrang turun ke bawah air sini dan naik lagi ke patahan. Udah tatak abis sama Yoge. Wah gila. Home sih tajam banget, dia masih tahu kalau di situ ada orang gitu. Nah, ini di sini chop pointnya ya. Simak baik-baik. Guns pas banget buka ini, si Home udah pasti nengoknya ke sini lagi ke perangnya siapa? FR karena teman-temannya masih pada perang. No, ya kan? Home langsung komit sama teman-temannya. Father dapat space buat gerak sini. Nah, ya kan? Mereka udah sibuk nih perang nih sama FR, sama GGWP, sama RBR. Yoge tinggal nungguin jadi penonton di sini nih kan. Siapapun yang kelar dari sini pasti ditatakin habis sama Yoge. Tapi blind spotnya berhasil dimanfaatin sama Father, lo lihat. Tuh. Bion kesini bukan karena nggak lihat ada teman-teman Aura, karena Bion kesini emang cuma mau ngelebarin sayap supaya bisa nembak ke sini. Dia nggak expect kalau orang-orang yang masih di batu bawah ini, di air ini bakalan naik ke sini. Bion. Lo lihat ya, tuh semuanya fokus ke arah depan sini. Yoge, ya sini. Jadi si Gun sama Father nggak kenotis. Nah, udah enak nih Bion. Nah, tapi kaget ya kan di sini karena Gansa masih hidup pakai bareta ya kan. Ini damage-nya gede. Terus Father juga masih siap. Nah. Gila ini waktunya pas banget sih. Nah. Lihat. Aduh, itu dia kekuatan double bareta Gans ya guys ya. Kikis. Udah. Gila jenius banget sih teman-teman Aura ya. Gokil. Nah, ini Yogi udah kepang tanggung, udah mau terobos orang-orang yang kelar perang dari RBR sama FR tadi sama GGWP, dia langsung turun ke bawah. Dia lupa di samping kirinya blind spotnya dimanfaatin sama Father sama Guns. Udah dikikis habis udah. Pas banget ada Chrono lagi. Udah. Rata sama granat mantep bener. Yoi, set anjas. Yoi. Oh, pakai otak. Yoi, gue suka banget tauntingnya Deadly. Iya, katanya Amek. Bener-bener. Nah jadi itu ya guys ya, kalian bisa nilai sendiri gimana jeniusnya dan apiknya strategi dari teman-teman Aura Esports ya kan. Setelah klasik Deadly Amek nih udah tune in kembali dan juga menjadi mental boost tentunya untuk teman-teman kayak Guns, kayak Father juga gitu. Semuanya jadinya connect, semuanya jadinya perform gitu kan. Jujur ini kalau boleh gue bilang adalah salah satu tim yang harusnya menjadi potensi banget untuk lolos ke Grand Final FFVM 2021 Spring. Dan ya kita doain aja intinya yang terbaik buat teman-teman Aura Esports. Semoga mereka sehat terus sampai nanti akhirnya di play-ins besok mereka bakalan main maksimal dan bakalan memenuhi ekspektasi para pendukung dari Aura Fam gitu ya. Overall menurut gue intinya mereka nih main udah objektif banget, udah adaptif banget, udah paham banget dari segi mikro makro secara kompon, secara pertempuran itu mereka udah ngamanin banget yang mereka harus amanin. Dan yang paling penting tadi ada momentum genius, ada golden moment dari Father sama Guns yang tercipta karena ada Deadly dan juga Amek, dimana Deadly kasih momen buat ngedelay orang, Amek juga kasih momen buat ngedelay orang, buka jalan ke arah Guns sama si Father. Gokil.
ya kan? Buat teman-teman survivors atau buat belai-belai yang nonton, kira-kira menurut kalian Aura Esports yang sekarang kayak gimana? Komen di kolom komentar. Dan for next, kira-kira kita bakalan bahas resi atau review rotasi siapa lagi? Boleh juga komen di kolom komentar, sertakan alasannya, oke? Gua mau lihat alasan-alasan dari kalian yang nyimak, yang nonton. Dan semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Bisa kalian terapin di fast tour tentunya dengan latihan dan usaha keras juga, dan bangun chemistry yang kuat biar kalian nggak bakalan stuck di situ-situ aja gitu. Masa iya sih kalian selamanya yang nonton? Ayo dong, jadi yang ditonton, oke? Berawal dari yang nonton, semoga nanti jadi yang ditonton. Tuh, kalau kata komen-komen cancer di tiap channel YouTube ya. Udah itu aja pokoknya dari gue. Jangan lupa pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram gue, oke? Akhir kata, gue Ajis Fan disokin. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. Pamit undur diri. See you guys in the next videos.